mengasihi, tiada pamrih. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, tidak ada kata yang bisa mengungkapkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami yang hina ini. Engkau datang hanya untuk mati. Dan hari ini kami ingin belajar meneladani kasih Tuhan yang tiada tara itu. Hari ini kami ingin mengerti kenapa Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah kemajemukan dunia ini. Tidaklah secara kebetulan. Sedari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan disenangkan dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Tibalah saatnya kami ingin mendengar Engkau bersabda. Maka bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, mari bersama katakan amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, mari kita buka Alkitab kita, dua bacaan dari Matius pasal yang ke-18. Matius yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya baca dari Alkitab kita, Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Karena cukup panjang, saya baca buat kita semua dari Matius 18 dulu, baru nanti masuk dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kita baca lebih dahulu dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 25. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, Tuhan itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di sorga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mari kita buka kembali dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari Bapak Ibu kita baca ayat 13 sama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan terlebih yang memelihara firman Tuhan. Bapak Ibu, kekristenan adalah ajaran yang komunal. Komunal ini artinya bahwa orang Kristen tidak hanya bergaul, berkumpul, dan berteman dengan orang-orang Kristen saja, atau komunitas yang seiman, tidak. Tapi kekristenan adalah milik umum, bisa berbaur dengan siapa saja. Tapi berbaur bukan hanya memperbanyak teman atau sekedar menjalin pertemanan, tidak. Nah, kekristenan ini sekali lagi bersifat komunal. Masih ingat waktu seorang anak muda yang kaya, ia bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat supaya aku masuk kerajaan surga? Kenapa kamu katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapa. Kalau kamu ingin masuk surga, lakukanlah perintah Tuhan. Perintah yang mana? Jangan mencuri, jangan membunuh, kasihlah orang tuamu. Semua udah kulakukan Tuhan. Apalagi? Ya kalau gitu, pergi jual segala milikmu. Kata Yesus. Apa respon anak muda ini? Ketika Tuhan menyuruh orang ini untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Orang ini pergi dengan sedih. Bahkan di bacaan, di paralel yang lain di dalam Lukas, orang ini pergi dengan kecewa. Terbukti Yesus memilih 12 murid untuk menjadi muridnya. Setelah Yesus memilih 12 murid, lalu di dalam Markus pasal yang ke-6, ke-12 murid ini diutus. Ada yang berdua-dua ke segala tempat. Bahkan dalam pelayanannya Yesus tidak pernah menolak orang banyak. Selalu melayani orang banyak sekalipun tidak ada pada mereka dalam tanda petik. Tapi Yesus melayani mereka. Pun di Alkitab ada Yesus menghindar dari orang banyak. Bukan karena Yesus tidak mau melayani mereka. Tapi karena orang banyak itu hanya melihat tanda, hanya mengharap mujizat dari Tuhan. Habis itu lupa. Berapa kali Yesus memberikan ribuan orang banyak makan dengan sesuatu yang terbatas pada mereka. Jadi murid-murid ingin mengatakan, ini loh tugasmu kepada orang banyak. Pertanyaannya, kenapa Tuhan sangat menginginkan kita ada di dalam komunal? Ini tidak termasuk komunal. Komunal itu ketika Yesus katakan, aku mengutus kamu. Sebenarnya orang Kristen ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Di dalam Lukas pasal yang 10 Alkitab berkata, pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ngeri bukan? Nah sekali lagi, kenapa Tuhan menginginkan kita ada di dalam komunal, yaitu dunia yang penuh dengan kemajemukan ini? Cuma satu, yaitu supaya kita bisa menyatakan kasih sebagaimana Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bisa buka Kak Monci, Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, kita baca sama-sama. Matius 20 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk, tapi melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi siapa? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan ini jelas sekali. Siapa sih kita? Apa yang kita berikan kepada Tuhan sehingga Tuhan mengampuni kita? Hanya satu, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita sehingga Ia rela mengampuni kita. Bahkan tidak hanya itu, kita ada sekarang di minggu ketiga ini menikmati anugerah demi anugerah Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan.
Itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita dan itulah yang disebut dengan kasih. Saya baca kembali Lukas pasal yang Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal yang ketiga ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, sekali lagi ada 4 kata karena itu di dalam pasal 2 ayat ke-16, karena itu di dalam pasal 3 ayat 1, karena itu, bisa lihat Alkitab Bapak Ibu. Di dalam pasal 3 ayat yang kelima, karena itu. Lantas bacaan kita di ayat yang ke-12 ada kata karena itu, berarti ini kata sebab akibat. Bacaan kita ayat 12, 13, 14 adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perikop dari ayat 5 adalah manusia baru. Apa itu manusia baru? Saya baca ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini manusia baru. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat selanjutnya. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan apa? Mendatangkan murka Allah. Oleh sebab itu, karena kamu sudah menjadi manusia baru, ayat 8 Kak. Ayat 8. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dengan kata lain, Paulus seakan-akan mengatakan begini, oleh karena kamu sudah mempunyai manusia baru, maka labelmu itu bukan manusia lama. Apa label orang Kristen setelah menjadi manusia baru? Ayat 12 berkata begini, karena itu ada 3 hal. Yang pertama, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ikuti kata-kata saya. Saya adalah orang-orang pilihan. Saya orang-orang yang dikuduskan. Saya orang-orang yang dikasihi. Macam motivator ya. Bukan, supaya kita ngerti. Sekali lagi, ikuti kata-kata saya. Saya orang-orang pilihan. Saya orang-orang yang dikuduskan. Saya orang-orang yang dikasihi. Label ini ada tidak hanya di gereja. Kalau di gereja mungkin tidak hanya 3. Dikuduskan, dipilih, dan dikasihi, tidak. Dan label inilah yang harus kita bawa ke setiap komunal-komunal yang ada kemanapun kita pergi. Coba kita pikir Bapak Ibu, kita adalah orang-orang pilihan. Dari sekian banyak, sekarang berapa jumlah penduduk di muka bumi ini? Ada 7 miliar? 7 miliar adalah 7 miliar ya. Di antaranya saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Bukan karena kekuatanku. Bukan karena kehebatanku. Karena apa? Karena anugerah Tuhan memilih saya, memilih Bang Dolin, memilih Putri, memilih Fani, memilih Om Syam, keluarga. Memilih kita semua, memilih Iben, memilih semuanya. Kemudian dikuduskan. Siapa sih kita? Kudus ini berasal dari kata kadosi. Kadosi ini adalah sesuatu yang dipisahkan. Dari kita telah dipisahkan dari dunia yang gelap ini kepada terang. Siapa kita? Setiap kita ingin melangkah kepada kebaikan dengan contoh baca Alkitab, rasanya masih ngantuk. Itu aja susah. Tapi dengan kasih dari Tuhan, kita dipisahkan dari dunia ini. Kemudian apalagi yang ketiga? Kita adalah orang-orang yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara terkasih, betapa beruntungnya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dikasihi. Dikasihi teman, dikasihi keluarga, dikasihi orang tua, dikasihi gereja dan sebagainya, itu sangat senang. Itu sangat haru, betul. Apalagi dikasihi oleh Tuhan. Wih. Nah Bapak Ibu, 3 julukan atau label yang menempel inilah
yang harus kita tampilkan di dalam komunal tersebut. Tentu di dalam komunal itu ada orang yang ingin dihargai, ada orang yang selalu didahulukan, ada yang sedikit-sedikit marah, ada yang sedikit-sedikit ngambek, ada yang sedikit-sedikit maunya didengarin. Di dalam komunal tersebut pasti ada gesekan. Di dalam komunal tersebut pasti ada marah. Di dalam komunal tersebut pasti ada umpatan. Di dalam komunal tersebut pasti ada sungut-sungut. Dan situasi ini gak gampang. Nah, untuk menghadapi semua ini, sekali lagi, modal yang 3 ini yang harus kita bawa. Yaitu, saya orang pilihan, saya orang yang dikuduskan, saya orang yang dikasihi. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, ingat 3 hal ini. Saya orang pilihan, oh iya ya, masa orang pilihan cemen begini, betul? Masa orang pilihan gampangan begini, masa orang yang dikuduskan, saya orang dikuduskan, masa orang yang dikuduskan berbalik lagi kepada hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Masa aku orang yang dikasihi tidak mengasihi sesama. Jadi 3 label inilah yang harus kita bawa kepada komunal tersebut. Tapi tidak hanya itu, ada yang harus kita lakukan. Saya baca kembali ayat 12. Bapak Ibu perhatikan Alkitab Bapak Ibu. Ayat 12 berkata begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kata kenakanlah ini adalah tunjukkanlah kemurahan hati, nyatakanlah kesabaran, tampilkanlah kebaikan. Supaya apa? Supaya saat kita ada di dalam komunal tersebut, kesabaran itu timbul. Supaya ketika kita ada dalam komunal tersebut, kita mengenakan kelemah lembutan, kita mengenakan kemurahan, kita mengenakan kerendahan hati. Kemungkinan besar, maka kita akan bisa mengampuni. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah terkasih. Jika saat ini kita masih punya sakit hati, mungkin masih ada yang dendam terhadap teman kerja. Mungkin masih ada yang dendam terhadap teman di komunitas lain. Mungkin masih ada dendam terhadap anggota keluarga satu dengan yang lain. Ibu ke bapak, bapak ke ibu, anak ke orang tua ke anak. Saat ini adalah kesempatan buat kita untuk merenungkan kembali, kenapa sih aku masih menyimpan dendam? Kenapa sih aku masih menyimpan sakit hati? Kenapa sih aku masih menyimpan amarah? Bapak Ibu, kekristenan tidak hanya berhenti berbuat jahat. Kekristenan tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi melebihi itu. Nah, jika ada yang kita kenakan, tentu ada yang kita buang. Kamonci bisa tampilkan ayat yang ke-8 lagi. Kalau tadi kita kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, ada yang harus kita buang. Apa itu? Kamonci tolong tampilkan. Ayat 8. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Jadi ini manusia baru ya. Manusia baru adalah orang yang membuang marah, orang yang membuang geram, orang yang membuang kejahatan, orang yang membuang fitnah, orang yang membuang kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Gak mungkin kan kita manusia baru, mengaku manusia baru, Pak, Bu, saya Kristen, tapi geram masih ada, tapi marah masih ada, tapi kata-kata kotor masih suka melekat dalam mulutnya. Gak mungkin anggur yang baru digunakan dalam kantong yang lama. Nah, kalau semua kita yang ada di tempat ini sudah mengaku manusia baru, maka seharusnya kata-kata marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya itu sudah tidak ada lagi dalam kita. Tapi Pak, susah. Bapak sih nggak ngerasain. Satu kali hati ini kau sakiti, masih ku maafkan. 2 kali hati ini kau sakiti, juga ku maafkan. Oh, kata-kata berikutnya gak enak. Tapi jangan, gimana Win? Sampai 3 kali ketepak. Emang dia pikir cuma dia yang bisa buat begitu? Ada istilah orang Batak, karena saya orang Batak, saya nembak orang Batak ya. Kalau dia baik,
aku paling baik, benar? Tapi kalau dia jahat, oh preman aja kalah sama aku. Betul Bang Dolin? Preman Manggarai aja kalah sama aku. Sakit Pak, sakit. Tapi pertanyaannya manusia baru enggak? Manusia baru, Bapak Ibu? Belum? Pasti manusia baru. Harusnya ya. Harusnya. Ada yang kita buang, tapi ada yang kita kenakan. Susah, memang susah. Tapi ingat 3 label tadi itu. Apa 3 label tadi itu? Jangan lihat Alkitab. Apa 3 label tadi itu? Enggak apa-apa, enggak berurutan. Apa 3 label tadi itu? Dikuduskan, diampuni. Betul, ingat label ini. Label inilah yang harus menempel. Oh saya orang-orang pilihan. Berarti gak gampang marah. Betul? Betul atau betul? Kemudian ketika kita ingin melangkah kepada yang Tuhan tidak inginkan. Saya orang-orang yang dikuduskan. Bayangkan loh Bapak Ibu. Kita hidup dalam perjanjian lama. Gak sanggup kita. Gak sanggup. Kenapa saya katakan gak sanggup? Setiap berdosa ada korban hewan. Betul Pak Gembala? Ada korban hewan yang harus kita korbankan. Nggak sanggup kita. Bukan hanya nggak sanggup kayak 2-3 minggu yang lalu. Banyak kambing di sebelah sana gitu. Baunya, bukan hanya nggak sanggup itu, tapi kita nggak mampu untuk beli hewan korban. Untuk setiap dosa kita dikuduskan dan disucikan Tuhan. Bapak Ibu kalau masih hidup dalam perjanjian baru, maaf, yang sedang haid saat ini tidak bisa ke gereja. Bahkan yang barusan mungkin di jalan ngumpet-ngumpet marah karena disalib dan sebagainya, apalah gitu. Kemudian datang ke gereja, bisa. Tapi zaman dulu nggak bisa. Jadi sekali lagi, ada yang harus kita kenakan sebagai manusia baru, tapi ada yang harus kita buang. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang sering keluar dari mulut kita. Kalau begitu Pak, gimana caranya mengampuni? Di dalam bacaan kita dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai ayat 35 tadi itu, Yesus jelas sekali membuat perumpamaan. Bisa buka Bet? Yesus jelas sekali membuat perumpamaan tentang pengampunan dosa. Mari coba kita lihat Alkitab. Ada yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab, bukan handphone, tapi Alkitab. Ada? Bapak Ibu coba lihat di belakang apa itu talenta. Bisa lihat talenta kok? Apa itu talenta? Apa artinya talenta? Ada? Kok? Baca coba. Talenta apa? Atau? Atau? Bacaan kita tadi, orang itu berutang berapa talenta? Berapa talenta? 10.000, udah lupa. 10.000 ya? Oke, 1 talenta berapa dinar? 6.000 dinar. Kalau 10.000 talenta, itu artinya orang itu berhutang berapa dinar? 60 juta dinar. 1 dinar adalah upah pekerja sehari di dalam Matius pasal 20 ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Artinya, orang itu berhutang 60 juta hari kepada tuannya. 60 juta hari itu sama dengan 164 tahun kerja. Sanggup? Nah, orang itu punya hutang 10.000 talenta, diampuni oleh tuannya. Sementara ada orang yang berhutang 100 dinar kepadanya, langsung bayar hutangmu.
Dengan kata lain, Bapak Ibu, ketika ada orang yang kita sakiti, mungkin jauh lebih besar yang kita sakiti daripada orang yang menyakiti kita. Tapi maunya kita diampuni, tapi orang yang hanya berbuat sepele kepada kita, gue hajar loh gitu. Dengan kata lain, kalau kamu dilempar dengan batu, istilahnya lempar dengan pisang, pepatah dulu, betul ya? Tapi ini enggak, ketika kamu dilempar dengan batu, lempar dengan molotov, habis tuh orang. Inilah ciri-ciri kekristenan yang Tuhan gambarkan pada zaman itu. Di dalam Lukas pasal 7 ayat keempat, ketika ada orang bersalah kepada kamu 7 kali, lantas 7 kali ia datang kepadamu, ampuni dia, ampuni. Tapi lagu tadi itu cuma 2 kali Bapak Ibu ya. Itu masih bagus, cuma 2 kali. Ada orang yang punya sumbu pendek. Enggak ada pintu ampun, boro-boro 7 kali. Boro-boro 77 kali 7. 70 kali 7. Jadi ketika Yesus membuat perumpamaan tentang pengampunan ini, sebenarnya kita malu Bapak Ibu. Dosa kita begitu banyak. Dosa kita begitu hitam. Mungkin kalau dideretkan dosa kita itu mungkin malu kita. Tapi itu Tuhan ampuni. Ketika ada orang yang mungkin nggak sengaja, kok kamu gemukan ya, gitu, tersinggung. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35, pernah berkata begini, ampunilah musuh-musuhmu, maksudnya orang-orang yang menyakiti kita. Tapi jangan lupakan nama-nama mereka. Ada istilah forgive but not forget. Itu bukan orang Kristen. Sekali lagi, Kennedy bilang begini, ampunilah musuh-musuhmu, maksudnya orang-orang menyakiti kita. Tapi jangan lupakan nama-nama mereka. Dan tetap mengingatnya sebagai teman. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri tentu kita tidak mampu. Tapi mintalah Roh Kudus memberi kita kekuatan supaya kita mampu melepas pengampunan. Suatu saat dalam pengadilan ada seorang ibu tua, negro di Afrika Selatan. Ibu ini berdiri di pengadilan karena ia berhadapan dengan pembunuh anak dan suaminya. Nama pembunuh itu adalah mantan polisi Van der Broek. Karena beberapa tahun yang lalu Van der Broek ini membunuh anak. Dan kemudian beberapa tahun kemudian Van der Broek dan teman-temannya ini datang ke rumah ibu tua ini dan menarik paksa suaminya. Lalu anehnya 2 tahun kemudian Van der Broek dan teman-temannya ini datang ke tempat kediaman perempuan ini dan menarik paksa perempuan ini. Ternyata perempuan ini ditarik ke tepi sungai untuk menyaksikan suaminya yang sedang disiksa. Ternyata sedang diikat di sebuah tiang. Sudah, ibu pikir suaminya udah meninggal karena 2 tahun gak ada kontak. Lalu dengan dipaksa bapak ini berdiri udah gak kuat. Lalu diangkat di atas kayu kering. Ibu ini dipaksa untuk menyaksikan. Lalu Van der Broek menuangkan bensin ke tubuh suaminya. Di depan mata ibu ini, Van der Broek membakar suaminya. Teriakan terakhir dari suaminya berkata, "Bapak, ampunilah mereka," katanya, lalu mati. Lalu dalam pengadilan tersebut, hakim bertanya, apa kira-kira hukuman yang pantas buat bapak ini? Ibu maunya seperti apa? Lalu dalam pengadilan tersebut ibu ini berdiri. Boleh nggak punya permintaan 3?
Silakan Bu, apa permintaan Ibu? Dia bilang, hantarkan saya ke tempat kamu membakar suamiku. Karena saya akan mengambil debunya dan menguburkan dia dengan layak. Yang kedua, karena satu-satunya harta saya di dunia yaitu anak dan suami saya sudah Bapak ambil. Bapak Hakim, izinkan saya untuk mengangkat Bapak ini menjadi anak saya. Dua kali dalam sebulan, dia harus datang ke penginapan orang-orang kulit hitam. Dan sepanjang hari ia harus bersama-sama dengan saya. Karena saya masih mempunyai kasih untuk saya nyatakan kepada orang ini. Permintaan yang terakhir apa Bu? Izinkan saya mengampuni orang ini. Mendengar perkataan itu Van der Broek pingsan. Dia gak kuat dalam duduknya, dia melorot dan dia pingsan. Kita begitu senangnya mendengar dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita begitu bersukacitanya ketika kita tahu dosa kita diampuni oleh Tuhan. Namun kita masih membiarkan amarah dan dendam ada dalam diri kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih ada amarah dan dendam nggak dalam hati kita. Poinnya dua, yang pertama, biarkan Tuhan melembutkan hati kita. Kalau kita sendiri tentu nggak sanggup. Biarkan Tuhan melembutkan hati kita, maka saat itu pula kekuatan yang dari Tuhan akan kita miliki. Memang tidak serta-merta luka yang ada hilang, namun jika kita bisa mengampuni, maka hal itu akan membantu kita sembuh dari rasa sakit hati dan dendam. Ada istilahnya, dendam ini kita meminum racun berharap orang yang mati, betul? Pernah dengar itu ya? Kita simpan dendam itu, kita simpan amarah itu. Padahal kalau kita sudah menjadi manusia baru, tanggalkan semuanya, kata Tuhan. Yang kedua, jika kita masih belum bisa mengampuni, Bapak Ibu, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang tebusan. Kita orang-orang yang layaknya disalib. Karena sesungguhnya lambang salib itu adalah lambang kutuk, lambang hina. Ada 3, satu huruf plus, satu letter T, satu letter X. Itu semuanya lambang hina. Tapi saat ini, kita adalah orang-orang yang dikuduskan dan diampuni. Masa Bapak Ibu, hanya karena hal-hal sepele, kita tidak bisa memberikan ampun. Dan lebih suka menyimpan sakit hati itu. Dan kita koleksi di hati dan pikiran kita. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi ketika ibu ini tidak mengampuni Van der Broek. Maka ia akan tinggal dengan sakit hati. Kita tahu apa akibat sakit hati. Akan gampang terserang penyakit. Tapi ternyata ibu ini bahagia. Walaupun hanya 2 kali dikunjungi oleh Van der Broek dalam sebulan. Saya tidak tahu. Apa masih ada dendam, sakit hati. Nah, ketika permintaan ketiga ini diucapkan oleh ibu ini, saya panggil pemusik, singers ke depan. Ketika permintaan ketiga ini dilontarkan oleh ibu itu, Pak Hakim, bolehkah saya mengampuni orang ini? Maka seisi gedung gemuruh. Dia nggak layak diampuni. Dia nggak layak dibenci. Dan anehnya, seisi gedung pengadilan, karena anugerah Tuhan ada dalam pengadilan tersebut. Karena orang-orang negro suka bernyanyi, maka serentak mereka menyanyikan Amazing Grace. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Amazing Grace.
Silakan nyanyi Bapak Ibu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now. Mari semua berdiri. Kita nyanyikan kembali lagu ini, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari Bapak Ibu dalam sikap doa. Saya mempersilakan kita pribadi lepas pribadi. Jika saat ini mungkin kita lupa, ada orang-orang yang belum kita ampuni, susah rasanya untuk minta maaf, atau ada orang menyakiti kita, susah rasanya memberi maaf atau memberi ampun. Saya persilakan kita berdoa pribadi lepas pribadi. Jika ada, mohon tuntunan Roh Kudus. Sebagaimana ibu kulit hitam tadi itu membuka pintu ampun kepada pembunuh anak dan suaminya. Ia dengan legowo, dengan tidak terpaksa memberikan ampun dan maaf kepada Van der Broek, pembunuh keji yang telah membunuh anak dan suaminya. Silakan Bapak Ibu berdoa. Sambil singers bernyanyi mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu silakan berdoa. Mengasihi kepadaku, mengasihi. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama katakan mengampuni lebih sungguh. Sama-sama. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni
mengampuni lebih sungguh, lebih sungguh. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang di sorga, firman-Mu sudah selesai disampaikan, sangat singkat dan sederhana. Hari ini kami belajar bahwa ketika Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah komunal ini, Tuhan tidak tempatkan kami begitu saja, seperti hamba-Mu Ibu Dianita tadi katakan, hanya untuk bersenang-senang saja, hanya untuk menikmati zona aman saja. Tapi tidak kebetulan Tuhan tempatkan dan Tuhan utus kami di tengah-tengah dunia ini untuk kami bisa seperti Tuhan, mengasihi sesama. Dan ternyata kami tidak hanya manusia baru, kami adalah orang-orang pilihan, kami adalah orang-orang yang dikuduskan, dan kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. 3 label ini adalah label yang begitu mahal dan berharga. Jauh lebih berharga daripada label orang kaya atau sultan. Jauh lebih berharga daripada label pangkat apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena ternyata tidak semua orang dipilih. Karena ternyata tidak banyak orang yang dikuduskan. Meskipun Tuhan mengasihi seluruh umat dunia ini, tapi tidak sedikit yang terpilih. Dan ternyata di antara sebagian kecil orang-orang itu ada kami Tuhan. Ada kami yang menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Ada kami menjadi orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Dan ada kami menjadi orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dan seharusnya label ini terus kami bawa, tidak hanya melekat, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kami mungkin disakiti, kami mungkin dihina, diejek, tidak dihargai, tidak dianggap, tapi justru Tuhan memilih kami. Meskipun di bumi ini kami tidak jadi apa-apa, tapi ternyata Tuhan mengasihi kami. Tidakkah ini jauh lebih berharga daripada apa yang bisa kami hadapi di tengah-tengah komunal tersebut, meski ada amarah, meski ada sungut-sungut, meski ada sakit hati. Namun kami lebih suka menyimpan dendam dan sakit hati itu. Bahkan mungkin kami koleksi Tuhan. Sehingga kehadiran kami di tengah-tengah komunal tersebut tidak jadi berkat. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami yang sudah membaca dan mendengarkan sabda-Mu, ya Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa kami sudah menjadi manusia baru. Manusia yang sudah dipilih, dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Yang seharusnya kami bisa sabar dan mengampuni sesama kami. Karena jikalau kami tidak mengampuni sesama kami, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kami. Oh Bapa, jika selama ini kami sekali lagi masih menyimpan rasa sakit hati, dendam, kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami kekuatan-Mu lewat Roh Kudus-Mu, supaya apa yang selama ini kami simpan, yaitu dendam, sakit hati, bahkan amarah, kami bisa melepasnya. Sehingga kami kuat dan disembuhkan oleh Tuhan dari sakit hati ataupun dendam. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sehabis kami mendengarkan firman ini, sekali lagi, label itulah yang harus kami bawa, yaitu label orang pilihan dan label orang yang dikuduskan, serta label orang yang dikasihi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami siarkan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Amin.